Week 3 Session 2 Program PJJ Mata Kuliah Multimedia Subtopik Editing Video. Tujuan dari sesi ini adalah agar mahasiswa memiliki wawasan tentang teknik video editing beserta aplikasi pendukungnya. Aplikasi pendukung di sini maksudnya adalah yang terkait dengan audio, image, ya. Itu kalau video itu lebih mengacu ke gambar bergerak seperti bahasan kita minggu lalu, tapi juga dia terkait dengan aplikasi audio. Ya. Yang kedua juga biar mahasiswa mampu mengoperasikan program digital editing untuk membuat video slideshow sederhana menggunakan program Adobe Premiere. Jadi pada sesi ini kita akan belajar praktek. Ya. Programnya sebenarnya cukup banyak, tapi yang kita akan pelajarin di sini adalah program Adobe Premiere. Ya. Oke, pertama kami percaya Anda sudah menginstal program Adobe Premiere. Ya. Nah, kalau Anda belum menginstal, Anda mungkin bisa mengakses ke situs ini, Creative Cloud. Dia nanti akan memberi link kepada Anda mendownloadnya. Kemudian Anda bisa mendapat berbagai pilihan untuk diinstal. Tentu saja program ini semuanya berbayar, tapi Anda bisa paling tidak menggunakan trial sepanjang 30 hari. Ya. Dan jika trial Anda habis, misalnya, ya, nah ini program Premiere di sini, Anda bisa lihat. Ketika saya mengklik ini, ya, saya akan mencobanya, maka nanti akan ada tawaran, ya. Anda akan berlangganan dengan sistem apa gitu ya. Jika Anda individual, Anda akan dikenakan tarif 193.000 per bulan. Nah, jika Anda student juga sekitar segitu ya. Nah, dan ini dibayar per bulan dan nanti syarat dan ketentuannya Anda bisa lihat ya. Ya. Tapi jika Anda ingin menyelesaikan proyek ini, saya pikir 30 hari cukup ya untuk proyek ini. 30 hari Anda gunakan, dan seandainya nanti Anda merasa tertarik dengan bisnis ini, ya, Anda merasa ini bisa berguna buat Anda, ya mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli yang original ini. Ya. Jadi ini sistemnya, kalau dulu tidak ada model seperti ini ya, berlangganan. Dulu kami membeli original itu dijual putus, tapi sekarang sistemnya memang seperti ini ya. Jadi mau nggak mau tiap bulan kita harus bayar. Ya. Nah, saya berasumsi Anda sudah melihat video yang menjadi sampel ya. Jadi ini video ini saya buat hanya semata-mata untuk contoh. Ini video slideshow ya. Jadi video slideshow itu banyak digunakan. Kalau Anda lihat di YouTube, cukup banyak yang menawarkan tentang cara mengedit slideshow. Ya. Programnya juga sangat bervariatif, ya, sangat banyak. Ya. Jadi Anda kalau misalnya sudah menguasai satu bidang, ya nggak masalah, tidak harus menggunakan program Adobe Premiere. Saya memilih program Adobe Premiere karena memang nanti ketika ada editing video yang menggunakan video, yang dalam artian gambar bergerak, saya merasa Adobe Premiere adalah salah satu yang paling baik. Ya. Ini ada ulasan tentang editing ya. Ya. Anda juga bisa bandingkan mana kurang lebih software video editing yang terbaik ya. Dan jika misalnya tutorial dari saya ini kurang jelas, Anda juga masih bisa belajar dari resource yang lain. Ini ada tutorial Adobe Premiere di berbagai tempat, dan saya pikir ini di era open source ini banyak yang bisa Anda dapatkan ya melalui dunia online. Ya. Oke, kita kembali. Nah, ini contoh-contoh. Kenapa yang kali ini kami menugaskan Anda membuat slideshow? Ya, ini beberapa contoh tentang slideshow. Ya, Anda bisa akses di alamat ini. Ya.
Ini judulnya ya. Jadi bahwa slideshow adalah salah satu bentuk video editing yang sederhana ya. Ya, tapi pesannya berkesan ya. Jadi ini cuman ada foto digerakkan dan ada teks yang dimainkan ya. Tentu saja Anda harus menyiapkan materi foto-foto ini ya. Fotonya disiapkan, lagunya juga Anda tentukan, dan teksnya Anda rancang juga ya. Nah, kembali ke contoh saya tadi. Oh iya, ini ada contoh yang lain. Jadi Anda bisa, kalau Anda masih ingat software Photoshop, Anda bisa memanipulasi background Anda ya. Jadi misalnya ini gambarnya still, tapi backgroundnya bisa bergerak ya. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat teks bergerak. Teks bergerak ini untuk bisa seperti ini cukup kompleks ya. Tapi yang kita pelajari hari ini yang sederhana dahulu, yang sangat sederhana. Jadi kita belajar tools-tools yang ada pada Adobe Premiere dahulu ya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk membuat sebuah video, nah, ini video yang saya buat itu juga spontan ya. Gambarnya saya ambil semua dari sosial media saya, dan saya yakin Anda semua punya sosial media, saya kumpulkan ya. Kemudian teksnya juga saya karang di tempat ya. Jadi akan lebih baik jika Anda menyiapkan teksnya terlebih dahulu sambil memilih gambar. Ini saya merancang seperti ini karena ya memang lebih fokus ke penggunaan toolsnya ya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk bisa membuat slideshow sederhana seperti ini, yang Anda perlukan adalah satu, Anda menyiapkan lagu ya, lagu yang Anda pilih ya. Kedua, Anda persiapan foto-foto Anda ya. Di sini saya meminta Anda menggunakan foto Anda sendiri ya, supaya Anda tidak terkena zoo gitu ya. Anda tidak dituntut jika Anda menggunakan sembarang foto ya. Sebelumnya saya perlu ingatkan, Anda perlu memasang disclaimer ya. Jadi bahwa jika nanti Anda memilih lagu dan lagu itu memiliki hak cipta ya, paling tidak Anda sudah punya disclaimer bahwa tujuan dari video yang Anda buat nanti adalah hanya untuk project akademis ya. Anda juga perlu mencantumkan siapa yang memiliki kredit dari lagu tersebut ya. Dan juga kalau Anda menggunakan foto, akan lebih aman jika itu adalah foto Anda sendiri ya. Jadi paling tidak Anda tidak akan dituntut ya karena mengambil foto orang lain ya. Jadi ini untuk meminimalkan risiko ya. Oke, jadi ketika sebelum kita mulai praktek penggunaan software Adobe Premiere ini, yang perlu Anda siapkan adalah satu, Anda perlu menginstal program Adobe Premiere seperti saya tunjukin tadi. Kedua, Anda perlu punya ide ya. Jadi kalau misalnya Anda punya ide tentang foto-foto Anda, misalnya perjalanan Anda ke suatu tempat, atau prestasi Anda dalam 5 tahun terakhir, atau misalnya Anda mempunyai kemampuan teknik memasak, Anda sedang memasak, Anda minta bantuan teman Anda untuk difoto satu persatu, ya itu bisa. Atau juga bisa tentang kampanye bahaya merokok, atau perjalanan liburan Anda di suatu tempat tujuan wisata, dan sebagainya ya. Tapi dalam latihan kali ini, itu bebas aja ya. Yang penting Anda bisa mempraktekkan tools-toolsnya ya. Jadi kami minta untuk mempersiapkan foto atau gambar, dan juga lagu ya. Lagu, musik background ya. Formatnya bisa WAV, bisa juga MP3 ya. Nah, dan kita mulai mengedit ya. Nah, Anda kumpulkan dahulu file-filenya ya. Kumpulkan file-file di satu folder. Ini sengaja saya taruh di sini ya. Jadi ini juga Anda sebaiknya ketika menggunakan video editing Adobe Premiere ya, Anda sebaiknya manajemen filenya benar-benar rapi ya. Jadi
Anda masukkan semua materi di satu folder, dan folder ini jangan sekali-kali Anda ganti nama. File-file yang ada di dalamnya jangan sekali-kali Anda pindah, karena nanti project Anda akan bermasalah jika ini Anda ganti nama, ya. Gambarnya saya ambil sekali lagi dari sosial media saya sendiri, ya, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Nah, semuanya ada di sini. Jadi sangat penting bagi Anda untuk memperkirakan apa yang akan Anda tampilkan di slideshow nanti. Di sini akan lebih baik jika Anda merancangnya melalui teks bahwa pada menit kesekian gambarnya akan ini. Ini di sini saya langsung namain, ya, saya nomorin supaya pada saat mengedit nanti lebih mudah, ya. Kemudian Anda juga bisa, Anda perlu mempersiapkan lagu dulu, ya. Di sini saya kebetulan download dari YouTube lagu-lagu ini format MP4. Jadi untuk software Adobe Premiere yang terbaru itu MP4 bisa digunakan untuk diedit gitu, ya. Caranya gimana nanti saya tunjukkan, ya. Tapi di sini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa file yang saya punya ini contohnya, ini program ini filenya WAV, ya. WAV itu file audio. Tapi kalau misalnya saya punya sumber dari YouTube dalam format MP4, itu nanti juga bisa diedit, ya. Dia bisa masuk ke dalam project-nya. Nah, itu tentang persiapan. Jadi sekali lagi Anda perlu membuat dalam satu folder, ya. Anda lihat di sini, ini satu folder. Di dalam folder itu Anda ada audio, ya. Audio bisa download dari YouTube, bisa juga Anda jika punya file WAV dan MP3, dan juga pastikan Anda menyiapkan seluruh foto-foto Anda di sini, dan jangan diganti namanya, ya. Bahkan nama file yang sudah ini pun jangan diganti, ya. Kalau misalnya Anda memang memutuskan mau menggunakan file ini, ya beri nama. Kalaupun misalnya nggak ingin beri nama, nggak malas gitu, ya, terlalu buang waktu, nanti ketika selesai Anda jangan sekali-kali mengganti nama ini, ya. Nanti akan bermasalah di project Anda. Oke, kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.